Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 adalah hari biasa pekan kedua Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku.
Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Terkadang uang, jabatan, dan popularitas sering menjadi hal-hal yang padanya manusia bergantung. Mereka bingung jika tidak ada uang. Mereka gelisah jika tidak memiliki pekerjaan atau jabatan diambil alih oleh orang lain, dan mereka cemas jika popularitas mereka mulai berkurang atau meredup. Lebih parah lagi, sebagian orang berpikir dan bertindak bahwa segala yang ada pada dirinya menjadi sandaran hidupnya. Mereka sudah merasa cukup, tidak butuh orang lain, bahkan Tuhan pun tidak. Saudara-saudariku terkasih, hal-hal tersebut tadi dikecam oleh Allah dalam bacaan pertama. Dengan kata-kata keras, Allah mengecam sikap mengandalkan diri sendiri dan hal-hal lain yang dipandang menjamin hidupnya. Bagi Allah adalah terkutuk orang-orang yang mengandalkan diri sendiri dan sesuatu di luar dirinya. Allah memaklumkan diri sebagai Dia yang mengenal segala sesuatu, tentunya mengenal pula pada siapa dan pada apa manusia bergantung. Kisah Injil menegaskan hal itu. Seorang kaya yang mengandalkan kekayaan, kemudian lupa pada orang lain, bahkan mengabaikan orang lain, dan hatinya jauh dari Allah, mengalami kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ia mati dan sengsara di dunia orang mati. Sebaliknya Lazarus, yang miskin dan berpasrah kepada Allah, diberi penghiburan dan kebahagiaan dalam pangkuan Bapa Abraham. Saudara-saudariku yang terkasih,
Dalam masa Prapaskah ini, baiklah kita berefleksi dan mengevaluasi diri pada siapa dan pada apa kita menggantungkan hidup kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Menjadi orang sukses, populer, dan makmur tentu saja boleh. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni juga perlu diupayakan. Akan tetapi, jangan sampai hal-hal itu membuat kita merasa nyaman, aman, dan damai, lalu kita lupa Tuhan dan sesama di sekitar kita. Semoga kita dengan pelbagai anugerah dan berkat yang Tuhan berikan, semakin tergantung pada Allah, Sang Pemberi, dan semakin peduli dengan orang lain, semakin rela berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Percayakan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan berkekurangan, karena Allah jauh mengenal diri kita dan kebutuhan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.